Militer Kuwait dan Bahrain menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal dan juga drone Iran. Otoritas Kuwait melaporkan 1 orang terluka akibat serpihan peluru kendali. Selain Kuwait dan juga Bahrain, saudara, serangan Iran juga dikabarkan meluas ke fasilitas penunjang militer AS lainnya yang berada di Qatar dan juga Yordania. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer AS yang ada di negara Teluk termasuk di Bahrain dan juga Kuwait. Dalam rudal yang diluncurkan untuk menyerang target tersebut, saudara, IRGC menuliskan respons atas nama para pembela ekonomi pelabuhan Iran dan juga pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. Sementara itu, saudara, Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru terhadap Iran pada Kamis waktu setempat. Kementerian Kesehatan Iran mengatakan serangan AS itu menyebabkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia dan 78 orang terluka. Rekaman video di media sosial ini, saudara, menunjukkan ledakan, asap dan juga kerusakan parah di kota Sabahar, Iran Shar, serta beberapa lokasi di Provinsi Golestan. Terjadi dalam 2 hari terakhir. Ledakan terjadi di wilayah strategis Bandar Abbas dan juga Bushehr, lokasi situs pembangkit listrik tenaga nuklir milik Iran. Kita bahas, saudara, dinamika Iran dan Amerika Serikat yang kembali saling serang di tengah pembicaraan damai akan kembali berjalan bersama dengan pengamat geopolitik Bang Mahfud Siddiq yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Bang Mahfud. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini kalau kita lihat saling serang antara Iran dan juga Amerika Serikat ini sering terjadi. Pertanyaannya, apakah Anda melihat ada perbedaan ataupun tujuan tertentu dari kedua negara antara saling serang ini di tengah pemakaman yang kemarin masih berjalan? Ya, kalau kita lihat aksi 3 kali serangan yang dilakukan oleh militer Amerika di bawah komando US CENTCOM ini, ada pola yang lebih spesifik dibandingkan serangan-serangan yang dilakukan sebelum penandatanganan MOU. Di pola serangan yang dilakukan oleh militer Amerika sekarang, nampaknya menyisir wilayah pesisir selatan Iran yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia sampai wilayah yang kemudian berhadapan dengan Samudra Hindia. Dan kalau kita lihat hampir 170 titik serang yang sudah disasar oleh militer Amerika. Dan kalau kita lihat dari sisi kualifikasi titik-titik serang di sepanjang pesisir selatan ini ada 2. Yang pertama adalah instalasi militer dan yang kedua adalah instalasi sipil yang berfungsi sebagai basis transportasi dan logistik Iran. Dan kalau ini terus berlangsung, saya menduga ada satu proyeksi dari operasi militer Amerika untuk melanjutkan ke operasi darat atau ground operation. Ini kalau kita lihat pola dari serangan selama beberapa hari ini ya, karena kalau kita lihat ini juga sepertinya senada dengan yang disampaikan oleh Trump yang bilang bahwa akan lebih keras lagi melakukan serangan ke Iran bahkan 20 kali lipat. Jadi yang Anda lihat serangan dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bukan untuk menekan Iran menuju ke perundingan damai, tapi lebih kepada akan membuka perang baru di perang darat, begitu? Kalau kita lihat pola serangan dalam 4 hari terakhir ini, nampaknya ada kecenderungan ke arah sana. Jadi Amerika sebenarnya sedang membuka jalan untuk melakukan operasi militer darat ke wilayah Iran. Karena sepanjang wilayah pesisir selatan Iran ini menjadi sasaran utama dari serangan militer Iran, baik instalasi militernya ataupun instalasi sipil terkait dengan transportasi dan logistik. Ya kan 2 pelabuhan besar ini menjadi serangan utama dari militer Amerika. Jadi kita memang sangat khawatir bahwa eskalasi yang terjadi ini akan menuju perang terbuka sampai kepada operasi serangan darat.
Tentu ini kekhawatiran yang jangan sampai terjadi begitu ya. Tapi kalau kita lihat kekuatan militer Iran sendiri seperti apa? Karena kalau yang selalu disampaikan ke publik bahwa Iran ternyata punya militer darat yang tidak bisa dianggap sepele. Ya, dan kalau kita lihat cara Iran merespon, termasuk beberapa hari sebelum serangan balasan dari Iran ini dilakukan, kan ada pernyataan paling tidak dua hal. Yang pertama adalah pernyataan dari petinggi militer Iran bahwa mereka akan menggunakan persenjataan-persenjataan baru, dan ini kan dibuktikan dalam serangan balasan yang sudah dilakukan dalam 2 gelombang oleh Iran ya. Jadi ada rudal balistik jarak menengah baru yang digunakan, kemudian ada rudal permukaan untuk menyasar kapal-kapal dalam jarak yang cukup jauh ya, sampai 1.000 kilometer. Dan itu dikombinasikan dengan persenjataan asimetrik yang selama ini dipakai, yaitu drone dan rudal kamikaze. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pernyataan dari petinggi militer Iran yang mulai memobilisasi kesiapan tentara daratnya, termasuk masyarakat sipil yang juga mulai dimobilisasi untuk menuju angkatan perang keempat yang menghadapi kemungkinan serangan darat ini. Tentu saja kita berharap tidak ada serangan darat ataupun saling serang militer Amerika Serikat dan Iran di darat ini tidak akan terjadi begitu ya, karena harapan kita negosiasi damai yang saat ini masih tengah berlangsung dapat realisasi begitu ya. Terima kasih pengamat geopolitik Mas Mahfud Siddiq telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Salam sehat Mas Mahfud. Terima kasih.